Menentukan persentase dalam pengelolaan keuangan. Dengan menentukan persentase, Anda dapat lebih mudah mengelola keuangan sesuai dengan porsi yang telah ditentukan di awal memulai bisnis. Bernegosiasi sebelum menandatangani kontrak. Dengan bernegosiasi, terkadang Anda akan mampu mendapatkan penawaran terbaik sehingga lebih menghemat dan menjaga kestabilan keuangan bisnis. Membayar tagihan tepat waktu merupakan salah satu cara mengelola keuangan perusahaan. Penting bagi Anda untuk membayar semua tagihan bisnis tepat waktu. Siapkan pengingat bulanan untuk memastikan tidak ada tagihan bisnis yang telah jatuh tempo. Menghindari keterlambatan pembayaran biaya dapat menjaga keuangan bisnis dengan baik. Mengurangi resiko utang. Sebisa mungkin kurangi resiko utang dalam menjalankan bisnis Anda. Mengembangkan bisnis dengan cara berutang memang diperbolehkan, namun Anda tetap harus berhati-hati dengan utang. Tambahan beban cicilan utang dalam kondisi keuangan yang kurang baik hanya akan memperburuk keadaan bisnis. Merencanakan pengembangan bisnis. Anda berhak menikmati keuntungan dari bisnis, namun bukan berarti boleh menghabiskannya begitu saja. Anda tetap harus menyisihkan sebagian keuangan untuk pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis yang tepat menjadi salah satu bentuk investasi yang perlu dilakukan. Membuat pembukuan keuangan penting dalam mengelola keuangan bisnis. Membuat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi maupun neraca. Cobalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam pembukuan sederhana. Dengan demikian, Anda bisa mengontrol semua transaksi keuangan bisnis Anda. Selain itu, membuat pembukuan keuangan juga akan mempermudah Anda untuk mengevaluasi pengembangan bisnis. Evaluasi tahunan. Pertama, evaluasi keuangan akan menampilkan sebuah pencapaian perusahaan selama satu periode. Evaluasi tersebut dapat memberikan informasi apakah langkah yang diambil sudah benar atau belum. Menentukan jangka waktu pengelolaan uang. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan pembuatan rencana general dengan program yang akan dilaksanakan dalam satu periode. Pelaksanaan rincian program diuraikan waktu pelaksanaannya, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Rencana pendapatan. Pengelolaan keuangan membutuhkan rencana pendapatan sehingga perlu dipertimbangkan produk yang dapat menghasilkan keuntungan besar di perusahaan. Menentukan jumlah produksi, segmen pasar, dan target penjualan. Memisahkan harta perusahaan dan harta pribadi. Biaya untuk produksi tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi supaya tidak kekurangan modal. Pemisahan rekening perusahaan dan rekening pribadi harus dilakukan supaya memudahkan pemisahan harta perusahaan dan pribadi. Mengelola arus kas. Perusahaan membutuhkan dana yang digunakan untuk operasional pembelian bahan baku, proses produksi, gaji karyawan, dan pembayaran listrik. Dengan demikian, pengelolaan arus kas sangat penting. Semua pengeluaran uang dan nota di pembelian dicatat. Semua masukan juga dicatat. Setelah itu dibuat neraca keuangan. Apabila arus kas berjalan lancar, langkah selanjutnya ialah melaksanakan monitoring secara rutin dan berkala. Memahami akuntansi. Suatu perusahaan membutuhkan seorang akuntan yang menguasai prinsip dasar akuntansi sehingga dapat mengelola keuangan dengan baik. Mengutamakan kebutuhan perusahaan. Perusahaan perlu menerapkan prinsip pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara menekan pengeluaran, seperti memprioritaskan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau mencari kantor yang sederhana supaya mengurangi pengeluaran. Menyisihkan pendapatan untuk mengembangkan usaha. Semakin berkembang suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh. Sebagian pendapatan sebaiknya digunakan untuk mengembangkan usaha. Menyiapkan dana darurat. Dana darurat digunakan untuk keperluan yang bersifat mendesak. Jika terjadi kerugian dalam perusahaan, dana darurat digunakan untuk menutup kerugian supaya perusahaan berjalan secara stabil. Susun anggaran keuangan. Cara mengatur keuangan rumah tangga akan jauh lebih mudah jika sejak awal sudah memiliki anggaran yang tepat. Rencanakan apa saja pengeluaran yang dilakukan di dalam keuangan, sehingga semua kebutuhan bisa terpenuhi. Jangan lupa untuk membuat
pos tabungan, dan juga investasi. Prioritaskan kebutuhan. Masih berkaitan dengan poin di atas, pastikan untuk selalu memprioritaskan kebutuhan daripada berbagai keinginan. Penting untuk memahami perbedaan kebutuhan dan juga keinginan ini sejak awal, agar bisa lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Manfaatkan kartu kredit dan promo cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros berikutnya adalah dengan belanja hemat. Manfaatkan kartu kredit untuk mendapatkan diskon maupun cashback yang bisa menghemat pengeluaran bulanan. Kurangi kebiasaan jajan. Tidak ada salahnya Anda dan keluarga mulai mengurangi kebiasaan jajan di luar rumah. Namun, bukan berarti menghapus sama sekali anggaran tersebut. Cobalah melakukan penghematan, bukan menghapus anggaran. Jangan lupakan tabungan. Berapapun penghasilan bulanan yang didapatkan, pastikan untuk mengalokasikan sejumlah dana ke dalam pos tabungan. Lakukan investasi. Sama seperti pos tabungan, pos untuk investasi juga wajib ada di dalam keuangan. Alokasikan setidaknya 10-20% penghasilan untuk kebutuhan yang satu ini.